Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat di masa sulit. Semoga COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia. Tetap semangat. Oke, ketemu lagi di sini dengan Wawan. Saat ini kita mencoba berbagi tentang palmistry atau membaca garis tangan. Ya. Nah, di tema ini saya menyebutnya adalah smart palmistry. Jadi bagaimana kita membaca garis tangan dengan teknik yang mudah gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum beranjak lebih jauh mungkin kita coba kupas secara agak lebih mendalam tentang apa itu palmistry. Ya, balik lagi kalau kita sebut palmistry itu adalah ilmu yang mempelajari atau membaca garis tangan, yang mempelajari dan membaca garis tangan. Jadi memang di sini ada keilmuan yang mempelajari tentang garis tangan. Mungkin orang bisa disebut dengan peramal atau misalnya apapun itu, yang jelas itu sumber dari pengetahuan ini adalah dengan membaca garis tangan, gitu, membaca karakter, cara berpikir, mungkin masa lalu, dan mungkin juga sedikit masa depan atau memprogram masa depan secara lebih baik gitu. Jadi di sini ada keilmuan yang namanya ilmu palmistry atau membaca garis tangan. Nah, bagaimana sejarah palmistry ini? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi palmistry ini berasal dari zaman Cina kuno. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian seni meramal telapak tangan juga ditemukan dalam kitab India sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Jadi memang ini sudah lama sekali keilmuan ini sudah dipelajari atau ditemukan oleh manusia. Jadi keilmuan ini kemudian menyebar ke kawasan Asia seperti di Tibet, Persia. Kemudian juga di Yunani ya. Ini juga ada gambaran telapak tangan Hermes. Hermes atau apa sebutannya itu ada dewa Yunani pada abad ke-14 Masehi. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1900 ada buku yang ditulis oleh William John Werner atau sering disebut dengan Cheiro. Nah, Cheiro inilah seorang tokoh palmistry yang hebat ya. Jadi dia legenda dalam keilmuan palmistry. Jadi Cheiro ini menggabungkan palmistry dengan astrologi. Jadi Cheiro ini beliau ini pernah meramalkan itu tentang kematian Ratu Victoria, pembunuhan Raja Umberto di Italia. Itu diramal setahun atau lebih sebelumnya gitu ya. Jadi setahun atau lebih sebelum kejadian itu, Cheiro telah berhasil meramal atau memprediksi kejadian-kejadian itu akan berlangsung. Banyak hal-hal yang mungkin juga pernah diungkap oleh Cheiro gitu. Jadi memang akhirnya ilmu palmistry ini juga lebih banyak dikenal karena bisa meramal masa depan. Gitu ya. Nah, di era saat ini sekarang orang mulai banyak yang berpaling kepada palmistry karena mungkin banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan sehingga orang lebih peduli dengan masa depan mereka daripada sebelumnya gitu. Mereka akan berkonsultasi dengan ahli palmistry atau biasa disebut palmis ya, tentang masa depan mereka, terus bagaimana preventif atau berjaga-jaga tentang masa depan mereka dan mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik gitu ya. Mungkin ini konsultasi dengan palmistry itu diperlukan untuk berjaga-jaga tentang masa depan. Nah, untuk di India, palmistry ini adalah ya bisa dibilang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di India itu berkonsultasi dengan palmis
itu hampir dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, seperti misalnya untuk pernikahan, pembukaan bisnis baru, kelahiran anak, memulai profesi baru dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya mereka berhubungan dengan palmis ya. Nah, seorang palmis ini memang menjadi sangat penting, itu tergantung kultur atau budaya masing-masing negara. Oke, di Indonesia mungkin ya masih belum seheboh di India gitu. Ya. Oke, di sini pada kesempatan ini saya coba menggambarkan tentang ilustrasi, bagaimana menggambarkan ilustrasi menggambarkan cara meramal garis tangan di sini. Kebetulan saya juga seorang praktisi dari palmis. Sebelum saya belajar mengenai hipnoterapi dan NLP, saya pernah menjadi praktisi sebetulnya. Jadi memang saya juga sudah terbiasa dengan hal ini. Mungkin untuk palmis ini memang banyak metode, banyak yang bisa dibaca dari telapak tangan kita. Cuman kalau saya biasanya menggabungkan keilmuan palmis ini dengan fisiognomi atau membaca karakter lewat wajah. Ya, saya sebagai palmis dulu saya hanya membaca dari 3 ya. Mungkin semua palmis ini pasti tahulah tentang, misalnya di sini ada heartline atau garis hati, kemudian ada headline, garis kepala, dan lifeline atau garis kehidupan. Ini bisa disebut hal yang pasti diketahui oleh setiap palmis tentang garis-garis pokok seperti ini. Nah, kalau saya untuk memperkuat analisa biasanya menggabungkan dengan fisiognomi atau membaca garis wajah. Jadi klien yang online itu biasanya mengirimkan telapak tangan dan wajah terbaru gitu. Nah, ini saya membaca biasanya karakter, mungkin masa lalu, kemudian salah emosional, cara berpikir, dan lain sebagainya. Yang kalau untuk masa depan saya merasa memang ini hal yang kalau kita mempersiapkan itu boleh, cuma untuk menentukan saya merasa itu bukan hak saya sebagai manusia, karena ada bagian di atas. Kalau misalnya kita merencanakan masa depan yang lebih bagus, itu hak kita ya, kita preventif. Cuma kalau saya tidak akan menutup untuk membicarakan tentang mungkin apa yang terjadi masa depan. Cuma kita berusaha lebih baik, seperti itu mungkin. Karena itu adalah haknya Allah, haknya Tuhan ya, haknya Sang Penguasa untuk menentukan hal itu, dan saya merasa tidak boleh mendahului hal itu gitu. Oke, kita coba tentang heartline atau garis hati di sini ya. Hati ini adalah tempatnya di garis hati ini merupakan garis horizontal yang terletak di bagian atas telapak tangan. Jadi garis ini adalah menggambarkan tentang cinta gitu ya, dan ketarikan. Nah, di sini Anda bisa lihat garisnya di situ. Itu adalah garis hati. Jadi seorang palmis biasanya ini menggambarkan perjalanan, misalnya perjalanan cintanya, perjalanan tentang asmaranya gitu ya. Juga nanti bagaimana tentang sisi emosional, mungkin di situ juga bisa dilihat gitu ya. Jadi di sini memang melihat dari garis hati ini biasanya juga kita bisa melihat dari kalau misalnya lihat teman-teman ada garis panjang, teman-teman coba lihat tangannya, telapak tangannya, misalnya ada garis panjang dan lurus yang diawali di bawah jari telunjuk. Mungkin bisa disimpulkan teman-teman adalah seorang pemikir yang selalu mempertimbangkan perasaan orang lain.
dan orang-orang menghargai hal itu. Dan juga kalau ada garis seperti ini, mungkin teman-teman merupakan yang pemilih dalam cinta. Jadi memang ada mungkin tingkat seleksinya lumayan dalam ya, nggak sembarangan gitu dalam berurusan dengan cinta. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang ada garis pendek dan lurus, diawali di antara jari tengah dan telunjuk, artinya teman-teman membutuhkan kebebasan di sini. Jadi teman-teman ini memang bisa disebut orangnya kurang romantis ya. Jadi lebih ke tindakan. Jadi memang di sini lebih ke tindakan. Jadi mungkin secara verbal kurang, tapi lebih ke aksi gitu ya. Dan memang sisi romantismenya bisa dibilang kurang untuk yang mempunyai garis seperti ini. Ya, kemudian mungkin ada lagi, atau misalnya ada garis pendek dan melengkung ke atas, diawali sekitar setengah inci di bawah pangkal jari tengah. Ya, mungkin ini orang yang sering nggak dianggap begitu ya, nggak dianggap. Ya mungkin ya gimana ya, mungkin kurang dianggap sama teman-teman. Jadi teman-teman juga yang apa ya, di sini Anda mungkin lebih suka di grup yang kecil daripada yang besar. Jadi mungkin Anda juga kurang dianggap di sebuah mungkin ya sering dicadangkan lah gitu ya, artinya kurang dianggap di apa ya, di tempat komunitas atau teman-teman yang mempunyai garis seperti ini, artinya agak di nomor duakan mungkin. Cuman ya dia juga akhirnya lebih suka menutup diri, mungkin jadi introvert gitu ya. Oke, mungkin itu gambaran tentang garis. Ada garis hati, ada lagi sebetulnya yang lain, cuman mungkin nanti di sesi yang lain, di part yang lain kita bertemu dan membahas lebih tuntas lagi. Di pertemuan ini kita coba memperkenalkan itu apa itu palmistry dan bagaimana cara membacanya gitu ya. Kemudian sini ada yang namanya garis kepala atau headline gitu ya. Di sini headline ini merupakan garis horizontal yang berada di bawah garis hati. Jadi letaknya memang di bawah garis hati, garis yang tadi kita bicarakan. Garis ini menggambarkan kemampuan seseorang berkomunikasi dan tingkat intelektualitas yang dimiliki. Jadi garis kepala ini merupakan bisa disebut ya garis intelektualitas ya, dan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain gitu. Oke, jadi di sini lebih ke persoalan-persoalan yang bagaimana Anda bersilaturahmi atau berinteraksi dengan orang lain dengan tingkat intelektualitas yang Anda, dengan tingkat intelektualitas yang teman-teman miliki gitu. Nah, coba sekarang perhatikan lagi tangannya. Oke, kita lihat kalau teman-teman punya garis pendek yang berakhir di dekat bagian tengah telapak tangan, berarti teman-teman adalah seorang pemikir yang cepat, dan seorang pemikir yang cepat untuk mencapai keputusan. Jadi orang yang seperti ini ya emang orang yang sangat praktis, jadi nggak suka membual atau omong kosong. Jadi orang-orang seperti ini orang pemikir atau bergerak dengan cepat gitu ya. Ya secara ini nggak suka omong kosong, atau misalnya dia terlalu banyak bicara, dia nggak suka. Jadi dia seorang yang berpikir cepat dan bertindak cepat gitu. Oke, kemudian jika ada garis panjang dan lurus dengan memanjang melintasi telapak tangan hingga menuju kelingking, berarti teman-teman adalah orang yang
penuh analisa. Teman-teman sering menemukan dan merenungkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi intinya kalau teman-teman ada garis seperti ini, itu teman-teman ya artinya pertanda teman-teman itu fokus ya. Sangat fokus dengan apa yang ingin dituju. Gitu ya. Jadi orang-orang seperti mungkin pesannya seperti egois dan kecenderungan egois mungkin ini karena saking fokusnya terhadap tujuan atau goals yang ingin dicapai. Gitu ya. Kemudian jika teman-teman ada garis panjang dan melengkung ke arah sudut bawah telapak tangan, artinya teman-teman adalah seorang yang pemikir dan bisa membayangkan banyak kemungkinan. Jadi ahli strategi, mungkin teman-teman bisa disebut dengan seorang pemikir yang kreatif ya. Jadi teman-teman adalah seorang pemikir yang kreatif dan bisa membayangkan kemungkinan hasil dan bagaimana meraih hasil tersebut. Jadi mungkin ke arah ahli strategi kalau bisa dilihat seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Itu untuk garis kepala gitu ya. Nah, ini ada lagi satu lagi teman-teman yang panduan membaca garis tangan atau panduan teman-teman menjadi seorang palmis itu ya. Sini disebut ada lagi satu namanya garis kehidupan atau lifeline, garis kehidupan. Di sini lihat lagi letaknya di bawah garis kepala atau headline. Nah, itu teman-teman bisa lihat gambarnya di situ. Nah, garis ini melambangkan kesehatan, kemakmuran bagi pemiliknya. Jadi di sini garis ini adalah garis kehidupan dan garis ini melambangkan kesehatan, kemakmuran pemiliknya. Jadi memang di sini garis kehidupan ini bisa melihat juga bagaimana perjalanan hidup teman-teman sebetulnya. Jadi sini dari garis kehidupan ini bisa melihat apa yang mungkin bisa terjadi atau telah terjadi sama teman-teman gitu ya. Dari sini coba teman-teman lihat telapak tangannya, kita coba telah garis kehidupan atau lifeline. Ada garis panjang, jika teman-teman ada garis panjang melengkung di sekitar bola ibu jari dan berakhir di pangkal telapak tangan, artinya teman-teman adalah orang yang bisa diandalkan untuk tetap kuat di masa-masa sulit. Itu ya, jadi teman-teman bisa disebut sini mungkin ketika mempunyai garis seperti ini ya sebut teman-teman adalah orang yang tahan banting, mentalnya kuat, mungkin seperti itu kalau bahasa ininya ya, bahasa akrabnya. Dan ketika misalnya ada garis yang panjang, jadi teman-teman memiliki kualitas kesehatan yang baik gitu ya. Oke, kemudian jika ada garis pendek, lihat lagi telapak tangan teman-teman. Jika ada garis pendek berakhir di dekat bagian tengah telapak tangan, menandakan ketika keadaan menjadi sulit. Jika keadaan jadi sulit atau sibuk, membuat Anda merasa aman dan terlindungi. Membuat teman-teman merasa aman dan terlindungi. Itu ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ada garis pendek berada dekat bagian tengah telapak tangan, teman-teman mungkin ketika sibuk, teman-teman merasa malah merasa aman dan terlindungi gitu ya. Teman-teman juga merasa bahwa di sini
Kalau misalnya ada garis yang pendek juga, mungkin secara kesehatan itu kurang bagus ya, mungkin mudah mengalami gangguan kesehatan gitu. Ada satu lagi mungkin yang jadi bisa dijadikan, mungkin teman-teman lihat lagi telapak tangannya, mungkin ini ada telapak tangan teman-teman juga di sini. Kalau misalnya ada garis samar, artinya teman-teman perlu bersantai, misalnya seperti meditasi, olahraga, jalan-jalan, tuh meluangkan waktu lah untuk bermain itu ya. Ini perlu bersantai, artinya mungkin dalam keadaan stressing lumayan tinggi ya di sini gitu ya. Jadi memang di sini memang perlu ada semacam meluangkan waktu untuk merelaksasi pikiran gitu ya. Nah, kemudian ada banyak lagi di sini, ada banyak lagi sebetulnya kalau kita kupas mungkin akan sangat membuang waktu, bukan membuang waktu, sebetulnya akan sangat panjang dan mungkin perlu waktu yang agak lama juga untuk membuat ini menjadi sangat jelas gitu. Cuman dengan panduan-panduan tadi mungkin bisa dijadikan acuan dan untuk bisa membuat teman-teman menggambarkan bahwa palmis ini adalah kita harus banyak berimajinasi, kita harus mempunyai intuisi. Memang mungkin bakat juga perlu untuk hal seperti ini, karena seperti ini kita memerlukan kemampuan dalam berinteraksi, dalam berimajinasi, dan juga membayangkan apa yang mungkin bisa disebut intuisi gitu ya. Jadi memang ini faktor latihan juga mungkin bisa atau sangat diperlukan untuk mempelajari hal ini gitu. Oke, kalau misalnya untuk smart palmistry gitu ya, saya membuat ini menjadi penggabungan keilmuan dari palmistry, fisiognomi, hipnosis, dan NLP. Jadi memang banyak sekali ada beberapa keilmuan yang membuat ini saya gabungkan untuk membuat ini mungkin menjadi kerana ilmiahnya menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi memang di sini cuman prinsipnya adalah garis tangan tiap orang pasti beda gitu. Mungkin seperti sidik jari tiap orang juga pasti beda, dan ini yang kita pelajari gitu. Kita pelajari, dan kita juga melalui pendekatan NLP dan hipnosis, bagaimana cara orang berkomunikasi, cara orang berpikir, karakter orang seperti apa, dengan tetap panduan utamanya adalah membaca garis tangan gitu ya. Nah, kemudian untuk smart palmistry ini kita juga bisa membaca karakter, emosi, dan cara berpikir gitu ya. Kemudian juga kita berusaha untuk memberikan advice atau saran kepada klien tentang apa yang mungkin harus dilakukan dan cara membuang energi negatif daripada klien gitu ya. Kemudian kita juga coba memberikan pemecahan atas masalah klien kalau klien merasa punya masalah gitu ya dalam dirinya, seperti misalnya trauma, fobia, dan apapun itu mungkin kita coba memakai keilmuan NLP dan hipnoterapi. Nah, kemudian memberikan penguatan kepada klien atas tujuan yang akan dicapai. Ya, mungkin ini nanti ada teknik lagi dari NLP dan hipnoterapi, sehingga alam bawah sadar klien menjadi lebih positif dan perilakunya berubah ke arah yang diinginkan gitu. Ini adalah cara kerja daripada alam bawah sadar, di mana
Ini kalau masuk ke dunia hipnoterapi ini kita harus menembus alam bawah sadar di theta gitu. Jadi perubahan perilakunya nanti jadi permanen gitu. Oke. Nah, ya bagi teman-teman mungkin yang berminat atau tertarik, itu bisa menghubungi saya by WA. Di sini ada 0813 1488 0472 dengan saya Wawan Rintana. Kemudian teknik konsultasinya Smart Palmistry ini ya kita coba ada dua macam sebetulnya, ada online dan offline. Kalau online ya mengirimkan foto wajah terbaru gitu, mengirimkan foto telapak tangan, terus ada form konsultasi form konsultasi ini apa yang ingin diketahui oleh klien, tuliskan di situ apa yang ingin misalnya disembuhkan atau apapun itu, ada formnya nanti di situ. Ya ini saya akan menjamin privasi daripada klien gitu sini. Ini agar lebih nanti lebih mengerucut ketika nanti sesi konsultasi gitu. Dari sini konsultasinya bisa online by WA atau media komunikasi lain yang disepakati gitu. Nah, kemudian ada lagi offline. Offline ini membuat jadwal konsultasi. Jadi offline ini artinya bertatap muka ya. Kalau yang online tadi adalah jarak jauh gitu. Terus yang kedua adalah mengisi form konsultasi. Yang ketiga konsultasi tatap muka. Jadi memang berbeda. Kalau online itu jarak jauh dan offline itu bertatap muka. Nah ini semuanya ini nanti mungkin bisa membantu permasalahan teman-teman jika ingin mengetahui atau yang ingin pelajari palmistry juga kita bisa sharing gitu. Oke. Dari saya Wawan Rintana, mungkin seperti itu. Tetap semangat di masa sulit, tetap berkreasi. Pikiran adalah segalanya. Ketika pikiran Anda kuat, maka Anda ikut kuat. Jadi, tapi ketika pikiran Anda lemah, maka apapun yang terjadi membuat Anda tidak bisa menjadi apa-apa, karena pikiran adalah segalanya. Selalulah berpikir positif, berpikirlah Anda hebat, berpikirlah Anda kuat, berpikirlah Anda sehat, berpikirlah Anda bahagia, nyaman. Stay at positive thinking, tetap semangat di masa sulit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.